kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram kepada Bapak Dr. Muadi Yasin MS. Waktu dan layar kami serahkan, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sahat Edi. Ya, meskipun sudah kita diskusi sedikit ya berkaitan dengan UMKM ini. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diwakili oleh Bapak Deputi Bidang UMKM, yaitu Insinyur RS Hanung Harimba Rahman, SIMS. Dan saya hormati Bapak Ahmad Mashuri SH, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Blis Siswanto, Kepala Kanwil DJP NTB yang diwakili oleh Bapak Muhammad Solihun, SIMTMM, Pak Sahat Edi dari IAI, Kompartemen Akuntan Perpajakan, para narasumber yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir secara virtual dalam webinar yang bertemakan aspek perpajakan dan akuntansi UMKM serta sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan usaha UMKM. Bapak sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian kita secara makro, dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja yang ada, meskipun kontribusinya masih sangat terbatas, ya. Karena memang UMKM ini memiliki keterbatasan dari sisi aspek pemasaran maupun aspek yang lain. Oleh karena itu, ke depan adalah tugas kita bersama untuk membina UMKM ini agar menjadi usaha yang kuat, ya, dan tangguh di masa yang akan datang. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Meskipun demikian, masih banyak UMKM yang berjuang keras untuk bisa bertahan dan sukses. Oleh karena perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik bagi UMKM dengan berperan pada standar akuntansi keuangan, entitas mikro kecil menengah, dan memahami aspek perpajakan bagi UMKM. Bapak Ibu saya hormati, pada pagi hari ini menjelang siang kita akan bersama-sama mendengarkan dan materi dari beberapa pemateri terkait dengan aspek perpajakan UMKM dan SAK UMKM. Semoga SAK UMKM ini dapat membantu UMKM dalam memahami dan menyusun laporan keuangannya. Selain itu juga aspek perpajakan UMKM terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berkaitan langsung dengan usaha UMKM dapat menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Barangkali sampai di sini sambutan saya. Mudah-mudahan ada manfaat dari webinar ini untuk kita depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muadi Yasin. Jadi kita diskusikan saja Pak ya, dikasih ringan aja. Jadi memang kita juga perlu tahu sebetulnya kebijakan karena universitas terutama kan ada, kalau dulu kan Tridharma ya, kalau 9 sekarang 9 ya Pak ya. Saya kurang agak lupa-lupa ingat nih. Karena saya angkatan lama Pak, jadi yang tahunya Tridharma perguruan tinggi, cuma kalau sekarang katanya ada 9 kewajiban yang harus dijalani di luar itu tadi kampus Merdeka Belajar. Ya, ada 8 IKUP Pak. Oh 8 IKUP ya. Tapi tetap sama aja satu ada pasti pelayanan masyarakat ya Pak ya. Iya. Ada salah satunya. Pak. Ya, jadi magang tadi Pak, magang itu. Oke. Jadi intinya sebetulnya kalau kita dari IAI ngelihat sebetulnya Pak beberapa
teman-teman di universitas itu kewalahan mencari, terutama yang vokasi ya Pak ya, vokasi yang apa namanya D3 ya Pak ya kalau nggak salah. Jadi memang kewalahan mencari tempat untuk magang karena merupakan suatu jadi kewajiban di universitas. Nah, memang kita ngelihat ini sebenarnya kesempatan buat mereka untuk bisa berperan di UMKM. Nah, kalau di universitas besar seperti yang beberapa besar lah, yang maksudnya yang di provinsi yang besar, mahasiswanya itu dididik untuk aplikasi yang internasional, Pak. Jadi mereka pakainya sudah yang untuk perusahaan-perusahaan internasional. Jadi memang agak memang susah kita kalau misalnya melibatkan UMKM karena mereka dididik seperti udah Oracle, udah macam-macam lah, udah yang standar aplikasi internasional. Nah, sebetulnya kita sebetulnya melihat masih banyak kesempatan juga di universitas, terutama untuk vokasi, karena menurut kita sebetulnya kalau untuk key-in, untuk memasukkan data transaksi ke aplikasi, sebetulnya kan tidak perlu anak mahasiswa, mungkin anak SMK juga bisa, tapi itu next step lah Pak. Jadi kita mungkin kita mulai dari mahasiswa yang background accounting, artinya sebetulnya kita mau tahu sebetulnya memastikan lagi secara sistem Pak, artinya apakah kampus Merdeka Belajar itu berlaku kontinu Pak, artinya kan kalau kita nanti menyediakan jasa membuat laporan keuangan bagi UMKM, pasti kan mahasiswa akan pindah ganti-ganti ya Pak. Jadi maksudnya tahun ini yang dapat, tahun depan yang mana gitu loh, semester depan. Apakah itu bisa continue servisnya Pak? Ya. Jadi begini Pak, Pak Sata, jadi untuk kampus Merdeka Belajar ini salah satunya adalah mahasiswa punya pengalaman di luar kampus, Pak. Ya. Pengalaman kampus kaitan dengan pengalaman praktis ya, sehingga ketika mereka mengambil, ini kan mengambil katakan salah satu dari program katakan magang Pak. Ini adalah sebenarnya merupakan pilihan bagi mahasiswa Pak. Pilihan apakah dia magang atau dia mengambil mata kuliah di kampus saja, diselesaikan mata kuliahnya. Nah, tetapi sekarang ini adalah kewajiban Pak, kewajiban bagi setiap universitas untuk melaksanakan IKU itu Pak. Integral kegiatan utama yang ditetapkan oleh Kementerian Kemendiknas itu antara lain adalah bagaimana mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, misalnya magang Pak. Ada proyek di desa, ya kan. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan, lalu riset, berwirausaha dan pertukaran pelajar. Ya. Dan banyak mahasiswa kita di sini mengambil kegiatan magang itu Pak. Dan ini kami sesuaikan dengan prodi dari masing-masing untuk di mana mereka ditempatkan. Khusus untuk mahasiswa akuntansi Pak, biasanya mereka mengambil di UMKM maupun di entitas usaha kecil maupun yang lain Pak. Terutama di entitas usaha, Pak. Mereka ambil di situ. Nah, dengan adanya webinar ini Pak, ini sangat saya apresiasi. Insya Allah lah ke depannya kalau ada aplikasi yang standar ya, mereka ikuti sehingga mahasiswa kita tidak mencari Pak bentuk daripada aplikasi itu sehingga nantinya bisa langsung diuji terapkan di UMKM itu Pak. Nah, oleh karena itu kedepannya barangkali ini dengan Pak Masuri nanti kita bisa bekerja sama Pak Masuri. Kami punya mahasiswa banyak sekali sekitar 6.000 Pak kelas ekonomi ini. Untuk seluruhnya Pak, S1, S2, dan D3 itu Pak. Jadi hampir 2/3-nya ada di S1. Jadi sekitar 3-4 ribuan lah S1 Pak. Jadi menyebar dari ujung timur sampai Mataram. Dan sekarang mereka pada daring Pak kuliahnya. Sehingga ketika mereka magang, mereka kita tempatkan di tempat masing-masing mereka berasal. Jadi misalkan masuk dari Bima, dia bisa mengambil UMKM yang ada di Bima. Maksudnya di Sumbawa, UMKM di Sumbawa. Nah, seperti itu Pak, kita tempatkan sesuai dengan
asal mereka. Jadi mereka ya kita harus menjaga prokes ini Pak, jangan sampai nanti kalau dia mobilitasnya tinggi ya nih kena COVID, nanti kita disalahkan oleh orang tuanya Pak. Jadi kita menjaga seperti itu. Jadi intinya Pak, jadi kami di Fakultas Ekonomi ini ya siap untuk itu Pak, untuk bekerja sama, dan kami punya mahasiswa cukup banyak. Dan mereka harus memiliki pengalaman di luar kampus. Dan sekaligus nanti ketika dia balik dari maganya, pengalaman-pengalaman dari luar kampus itu menjadi sumber inspirasi, menjadi kajian-kajiannya di dalam menyusun skripsi, Pak. Sehingga akan mempercepat, mempermudah mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Jadi harapannya adalah nantinya dari pengalaman-pengalaman praktis yang mereka dapatkan di dunia usaha maupun di industri itu bisa menjadikan dia ketika nanti selesai kuliahnya menjadi anak yang mandiri. Itu harapannya, Pak. Jadi tidak lalu mencari pekerjaan di sektor pemerintah, padahal ini kan sangat terbatas untuk penyerapannya di situ. Kali harapan kita ke depan pengalaman praktis di lapangan itu akan membawa mahasiswa kepada mindset yang bisa mandiri, Pak. Itu barangkali Pak saat ini. Baik Pak Madi Yasin. Jadi memang bagaimana kalau gini Pak, misalnya kalau kita aja developer bekerja sama dengan universitas. Jadi artinya kan supaya ini lebih cepat Pak, karena memang kalau pendekatannya nanti seperti tadi kan artinya kita sebetulnya kalau kita misalnya universitas siap, mahasiswanya ada, kan nanti tinggal Pak Ahmad Masyuri. Pak Masyuri kan agak tinggal nunjuk nih siapa. Oh iya, jadi siap. Jadi artinya kan gini Pak, kalau kita dari IAI kendalanya sama Pak, sama dengan tadi, karena kan kita asosiasi yang harus independen. Nah, kalau universitas mungkin kita bisa ajak developer Pak untuk bangun gitu loh. Mungkin nanti kita mulai mungkin mereknya Unram gitu ya Pak ya. Contohnya begitu Pak. Kira-kira ada kemungkinan nggak gitu Pak ya? Ada Pak, insya Allah Pak. Bisa ya Pak ya. Jadi mungkin supaya kita nanti lebih cepat Pak. Karena kalau nanti universitas yang nunjuk mungkin dari IAI kita bisa fasilitasi Pak untuk memastikan bahwa itu bisa memenuhi kriteria dari SHK MKM-nya Pak. Iya, iya. Oke, Karena Pak Ali, Pak Satu kan kami juga Pak. Oke Pak, jadi mungkin ya itu mungkin yang progres yang bisa kita capai saat ini Pak. Jadi mungkin nanti akan coba kita diskus lagi dengan melibatkan nanti IAI wilayah untuk supaya kita lebih intens untuk kalau misalnya lebih terbuka dari universitas, kita akan bisa lebih bagus gitu loh maksudnya Pak. Artinya kan kita nanti ketemu sama Pak Masyuri, Pak ini sudah siap nih aplikasinya ada, UMKM-nya ada, tinggal nunggu UMKM-nya nih yang mau dibantu gitu. Oke Pak, mungkin Pak Masyuri bisa dengar Pak. Ya, saya masih mendengar Pak, saya masih ikut. Ya, oke Pak. Jadi Pak Masyuri masih ada. Jadi mungkin ini bisa Pak lebih progresif. Saya boleh nanya enggak? Ya, silakan Pak. Kalau misalnya developer yang menawarkan kami itu, karena kan dia di Jakarta posisinya Pak, tapi dia bersedia datang kemari, karena kebetulan manajer pengembangnya itu orang NTB kebetulan, anak mahasiswa yang kemarin kita kirim beasiswa Pak. Oke. Kebetulan sebelumnya saya kepada Biro Kesra sebelum di koperasi itu ngelola beasiswa. Nah karena kami yang kirim, maka dia ketika pulang jadi manajer di situ nyari kita gitu Pak. Itu judulnya. Nah karena dia di Jakarta, saya izin kalau nanti dari IAI pusat untuk standarisasinya kita misalnya mendorong mereka berkomunikasi langsung dengan IAI untuk standarisasi, boleh enggak itu Pak? Jadi gini Pak, kalau kita posisinya tetap nunggu dari instansi Pak. Oh dari gitu, siap. Nggak bisa, jadi misalnya nanti Bapak bisa rekomendasikan untuk dicek ke kita Pak, dari Bapak rekomendasinya. Jadi sepanjang dari pemerintah memberikan kita pekerjaan, sama tadi dari institusi pendidikan juga, ya kita akan bantu Pak. Tapi kita tidak akan menunjuk satu developer gitu loh, maksudnya nggak bisa. Enggak. Ya. Saya aja Pak, teknisnya saja. Nanti kan kami mungkin resmi menyurati IAI gitu ya kalau memang dibutuhkan. Ya. Tapi maksud saya mereka komunikasi langsung dengan IAI di Jakarta. Bisa Pak, silakan Pak. Ya. Jadi artinya kita akan saya sebut aja langsung dari sekarang, ini perusahaannya namanya Kita Pak, Keita. Oke. Namanya yang nawarkan. Baik Pak. Oke. Baik.
Oke, Pak Muhammad Yasin. Jadi mungkin Nggih. tadi itu sudah ada beberapa pilihan. Jadi mungkin Nggih. nanti mungkin dari Bapak mana yang lebih ini nanti ya kita coba pelajari juga supaya Boleh, mana Pak. yang lebih memudahkan dan mana yang bisa diajak kerjasama. Jadi tidak tertutup, Pak. Jadi makanya Pak Mas Yuri nanti kalau misalnya Pak dari tadi yang sudah menawarkan diri, kita siap, Pak. Artinya kerjasama dengan universitas aslinya sebetulnya lebih nanti kan yang mendidik nih Pak Muhammad Yasin nih yang mendidik mahasiswanya nih. Ya. Artinya harus ada kolaborasi juga, ya kan, supaya nanti ini bisa langsung tenaga kerja siap, jadi langsung ditunjuk nanti, Pak. Mungkin itu Pak yang bisa kita resume saat ini. Terima kasih Pak Muhammad Yasin, Pak Kasri lagi. Terima kasih Pak, sama-sama Pak, sama-sama Pak. Baik. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kita akan memberikan kata kunci yang kedua, yaitu HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi kata kunci yang kedua, HPP. Tadi kata kunci yang pertama kita sebutkan, yaitu UMKM, kata kunci yang kedua, HPP. Silakan dicatat, nanti diisi di akhir acara. Baiklah, kami akan lanjutkan acaranya dengan keynote speech oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, ya, Bapak Belis Siswanto, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Muhammad Solikin, SE, MTMM, selaku PLT Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Barat. Kepada Pak Solikin, layar dan waktu kami serahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sahata. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Bapak Ahmad Masyuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM, Bapak Dr. Muhaidi Yasin, Ketua IAI Provinsi NTB, Bapak Sabto Henry Budi, narasumber dan juga sekaligus pembina IAI wilayah NTB, Bapak Ali Fikri, serta seluruh hadirin peserta webinar yang berbahagia. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bersama-sama mengikuti webinar perpajakan yang diselenggarakan oleh Halu Pajak bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih mewakili Pak Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Pak Belis Siswanto, yang kebetulan hari ini sedang ada tugas di Bali sehingga diwakilkan kepada kami. Tentunya kami dari Kanwil Nusra mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan Halu Pajak dan IAI yang telah mengorganize acara ini. Tentunya ini Bapak dan Ibu sekalian selaras dengan tujuan kami di DJP ya, yaitu memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan edukasi dan pemahaman, serta membangun komunikasi yang baik antara kami Direktorat Pajak dengan wajib pajak. Berbicara mengenai UMKM, Bapak dan Ibu sekalian, kami memperoleh data dari Dinas Kementerian UMKM sampai tahun 2021 jumlah UMKM saat ini telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai setara dengan 8.500 triliun. Untuk Provinsi NTB sendiri, jumlah pelaku UMKM berdasarkan data dari pemerintah Provinsi NTB telah mencapai 103 ribuan. Kontribusi tersebut merupakan dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta mampu menghimpun 60,4% dari total investasi. Tentunya tingginya jumlah UMKM di Indonesia ini termasuk di NTB tidak terlepas dari tantangan yang ada. Salah satunya adalah
adanya dampak pandemi COVID-19. Nah, untuk menjawab tersebut, pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, antara lain bantuan insentif dan pembiayaan melalui program pemulihan ekonomi nasional, kredit usaha rakyat atau KUR, digitalisasi pemasaran atau marketing, dan pemberian insentif perpajakan. Nah, DJP dalam salah satu inisiatif strategisnya adalah melakukan penjangkauan terhadap sektor informal end-to-end, mengingat pelaku sektor informal adalah UMKM. UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian Indonesia. UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran. Salah satu inisiatif DJP dalam mendukung UMKM ini adalah diluncurkannya program BDS, Business Development Service, mulai tahun 2015. Program BDS ini adalah salah satu program pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan di bidang perpajakan. Program BDS ini memiliki dua manfaat, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah bagi pelakunya adalah pengusaha dapat menambah wawasan penting tentang dunia usaha. Pengusaha dapat meningkatkan kapasitas dalam pengembangan usahanya dan tentunya bertambahnya dukungan dengan sesama pengusaha. Jadi BDS ini adalah salah satu program pemerintah DJP sehingga masyarakat bisa meningkatkan usahanya, bisa meningkatkan pemasarannya, sehingga kedepannya akan semakin baik, semakin tumbuh berkembang, terutama perekonomian kita. Pemerintah dalam mendukung usaha para pelaku UMKM ini telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PP 23 merupakan tarif pajak bagi para pelaku UMKM yang memiliki peredaran usaha maksimal 4,8 miliar setahun dengan tarif 0,5%. Yang sebelumnya sesuai dengan PP 46 tahun 2013 dikenakan tarif 1%, sehingga mengalami penurunan 0,5%. Ini adalah peran pemerintah pro kepada para pelaku UMKM. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan. Dan salah satu pengaturnya adalah para pelaku UMKM ini diberikan insentif perpajakan berupa PPh final PP 23 ditanggung pemerintah mulai periode April 2020 sampai dengan Desember 2021. Dengan demikian diharapkan roda perekonomian semakin berjalan dan UMKM mampu bertahan di tengah badai COVID-19. Tidak hanya sampai situ Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Sahata bahwa pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Terkait dengan UMKM ini, mulai tahun pajak 2022 untuk pelaku UMKM orang pribadi tidak dikenakan PPh sampai dengan penghasilan bruto sampai dengan 0,5 miliar atau 500 juta dalam 1 tahun. Yang biasanya setiap bulan UMKM bayar 0,5% dari omset. Mulai tahun 2022 ini diberikan batasan penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh. Jadi ini adalah program pemerintah terkait dengan pemberdayaan UMKM di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya, nah ini adalah insentif perpajakan yang di Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu sekalian. Pemerintah telah mengakselerasi dengan memperpanjang jangka waktu insentif fiskal sesuai dengan PMK 82 tahun 2021. Untuk Provinsi NTB, realisasi insentif perpajakan atau PP 23 yang 0,5% sebesar 4,7. Jadi para pengusaha, para pelaku UMKM ini telah memanfaatkan insentif perpajakan sebanyak 535 wajib pajak selama tahun 2021 dengan nilai PPh yang ditanggung pemerintah sebesar 3,38 miliar. Berikutnya, nah ini terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan nanti disampaikan oleh narasumber dari Kanwil, Pak Kodrat ya. Ini Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana dalam undang-undang tersebut ada 6 klaster perubahan. Ya, ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah paham, ada PPh, PPN, Undang-Undang KUP, cukai, pajak karbon, dan program pengungkapan sukarela. Nah, tadi saya sampaikan terkait dengan UMKM, yaitu di Undang-Undang PPh, pokok perubahannya adalah
batasan peredaran bruto PP sampai dengan 0,5 miliar. Ini tidak dikenakan PPh final. Berikutnya terkait dengan program PPS, Bapak sekalian, ini adalah program baru dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang HPP. Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang jangka waktunya terbatas sekali, cuma 6 bulan, dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian terkait dengan PPS ini, kami Kanwil Nusra, next. Nah, ini Kanwil Nusra siap menjalankan program PPS. Kita sudah siapkan, kita punya KPP, Kanwil, KP2KP yang di wilayah Provinsi NTB siap untuk memberikan konsultasi, memberikan pelayanan kepada para wajib pajak yang akan melakukan program PPS di lingkungan Kanwil Nusra atau di Provinsi NTB. Berikutnya, nah ini kita juga siapkan Bapak Ibu sekalian, kita punya namanya kelas pajak. Kelas pajaknya ini kita sudah teratur 1 minggu setiap KPP, Kanwil dan KP2KP juga menyelenggarakan. Kanwil setiap hari Senin, nanti kalau Bapak dan Ibu pelaku UMKM ini akan melaksanakan program PPS, kita siap untuk memberikan asistensi, memberikan bimbingan, konsultasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk di KPP. KPP itu setiap hari Senin, sedangkan KP2KP setiap hari Jumat. Mohon maaf, kalau KPP itu setiap hari Rabu, Kanwil setiap hari Senin, dan KP2KP, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan setiap hari Jumat. Ini silakan nanti selama periode Januari sampai dengan Maret, kita siap memberikan asistensi dan pelayanan kepada para pelaku UMKM. Berikutnya. Nah ini sekali lagi saya dari Kanwil Nusra mewakili Pak Kanwil mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pertama kepada masyarakat wajib pajak termasuk wajib pajak UMKM atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan kontribusi kepada negara. Karena apa? Karena wajib pajak ini adalah pahlawan APBN, apalagi di tengah situasi COVID seperti sekarang ini. Peranan pajak sangat penting dalam rangka kita kesehatan masyarakat ya, menjaga kesehatan masyarakat, vaksinasi, obat-obatan termasuk untuk pembiayaan nakes ya dari rumah sakit. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Forkominda, awak media, konsultan pajak termasuk dalam sini adalah dari Halo Pajak dan IAI ya, yang terus memberikan edukasi yang penting kepada masyarakat wajib pajak dan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat NTB dan masyarakat kita semuanya. Berikutnya, nah juga kami dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, pertama tentunya kami bergantung kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan. Yang pertama ada nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kemusnahan. Tolong nanti Bapak dan Ibu, silakan nanti semua pelayanan itu gratis, tidak dipungut biaya termasuk layanan konsultasi dan konsultasi termasuk memberikan konsultasi di Undang-Undang HPP ini dan PPS. Kemudian kami melakukan secara fairness, adil, sesuai ketentuan. Dan tentunya kami juga memberikan pelayanan equal treatment. Misalnya ada wajib pajak yang ada di KPP Mataram Barat, kemudian terdaftar di KPP Praia atau Sumba Besar, kita melakukan sama, equal treatment. Dan tentunya kami juga menghormati hak wajib pajak. Banyak hak wajib pajak yang harus kita hormati. Yang pertama adalah memberikan pelayanan, misalnya pemindahan restitusi dan lain sebagainya. Kita laksanakan, kita selesaikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Dan tentunya kita memberikan pelayanan terbaik. Dan tidak hentinya kami juga akan melakukan edukasi, sosialisasi, dan tentunya membangun komunikasi yang baik dengan wajib pajak. Misalnya ada masalah perpajakan, silakan ditanyakan, silakan dikonsultasikan kepada kami. Dan tentunya terkait dengan UMKM ini kami juga mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi yang kondusif. Dan tentunya kami sangat mendukung program pemerintah NTB dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi NTB. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesan Bu Menteri Keuangan bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Pajak adalah urat nadi pembangunan bangsa karena lebih dari 70% berasal dari pajak APBN kita.
dan tentunya berperan penting dalam pembangunan, apalagi di tengah situasi COVID seperti sekarang ini. Salah satu penting pajak adalah pembiayaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, vaksinasi, dan bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Nah, berkaitan dengan tugas kami, Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan di KPP, di Kanwil, KP2KP tidak dipungut biaya. Dan mohon bantu kami dengan tidak memberikan dukungan untuk selalu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk suatu apapun. Berikutnya, nah untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak dan Ibu bisa follow kami di media sosial, di Instagram, Facebook, Twitter, di YouTube dengan username @pajaknusra. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segenap langkah kebaikan kita dalam membangun negara kita tercinta. Sukses selalu buat kita semua. Kebangkitan UKM adalah kebangkitan perekonomian Indonesia. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Solikin. Solikun, sorry, maaf. Siap Pak. Solikun. Oke, jadi tadi Pak Mansuri kan ada note Pak itu yang mengenai naik kelas. Jadi artinya banyak nih UMKM nggak mau naik kelas karena pajaknya lebih besar. Jadi kita sih dari IAI mengerti Pak, artinya sebetulnya kalau dari kita lihat undang-undang, sebetulnya kan undang-undang ini sudah mencoba membuat semua orang masuk sistem. Salah satunya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan laporan, dan nanti ada di mana DJP bisa menerima laporan semua dari secara berdasarkan undang-undang. Jadi memang tidak ada lagi restriction. Dan yang kedua programnya PPS Pak, program pengungkapan pajak sukarela ya Pak ya. Artinya tadi juga Pak Hanu sudah membuktikan bahwa nanti tahun 2023 bahwa NIK menjadi NPWP. Jadi memang artinya nanti tidak ada lagi tidak ada lagi tempat bagi warga negara untuk keluar dari sistem Pak. Artinya di luar sistem, berada di luar sistem. Nah mungkin buat pencerahan nih supaya Pak Mansuri ini tadi biar clear gitu lah, artinya bahwa nanti supaya pada saat sosialisasi kepada UMKM nih, biar jangan salah nih Pak, artinya kalau misalnya ketemu orang yang mau naik kelas bahwa tahun 2023 semua itu akan masuk sistem gitu, jadi tidak akan ada yang lari. Bahkan kalau sekarang ini beberapa klien yang saya tanganin menyatakan bahwa ketika mereka membuka rekening di bank, sudah ada klausulnya Pak, bahwa bank berkewajiban memberikan data keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sudah by system gitu loh. Jadi memang mungkin lebih dijelasin Pak, artinya supaya nanti teman-teman UMKM ini tidak ada waktu lagi. Ini kan cuma kalau 2023 berarti tinggal setahun lagi Pak. Ini ada program pemerintah PPS, harus dimanfaatin nih Pak ya. Mungkin kasih masukannya Pak, supaya nanti teman-teman di UMKM ini bisa ini. Mungkin nanti lebih detailnya bisa disampaikan di Pak Kodrat ya. Jadi tapi mungkin secara garis besar mengenai tadi sistemnya Pak perpajakan ini dengan adanya nanti NIK, terus adanya keterbukaan informasi keuangan Pak. Silakan Pak Solikin. Ya, makasih Pak Sata. Memang tadi benar disampaikan oleh Bapak terkait dengan UMKM ini kan perannya kan sangat besar ya di perekonomian kita. Apalagi nanti kita punya yang namanya exchange of information Pak. Jadi ada pertukaran informasi juga. Artinya semua data-data baik melalui yang saya disampaikan oleh Pak Mas Yuri juga bahwa itu adalah akan masuk ke sistemnya pajak kan, karena memang kita ada namanya ILAP Pak. ILAP itu instansi lembaga asosiasi dan pihak ketiga. Jadi kita nanti berkolaborasi dengan seluruh instansi pemerintah yang ada datanya Pak. Termasuk dari Samsat, ya semuanya lah ini. Tapi yang pasti ya, karena Undang-Undang HPP ini adalah berpihak kepada UMKM ya, artinya apalagi juga ada klausul situ di PPH, ada batasan 500 juta ya.
Artinya memang benar-benar apa namanya yang naik kelas itu berarti ya kan berarti pajaknya juga ini Pak. Seperti itu Pak. Kalau di bawah itu pasti enggak kena gitu Ya, kan, memang didukung ya, seperti Pak, ya. itu. Artinya Ya, seperti sebetulnya itu. seperti tadi yang dikhawatirkan Pak Mansuri, kalau 2023 kalau sudah NPWP itu udah wajib Pak. Jadi karena kalau punya begitu dia punya KTP pasti jadi wajib pajak. Jadi Iya, tidak betul Pak. di luar sistem lagi gitu loh. Iya, sistemnya memang seperti itu Pak. NIK nanti bisa menjadi NPWP, cuman kan tidak semua NPWP itu kan harus bayar pajak kan. Ya. Harus memenuhi syarat subjektif dan objektif kan. Kalau subjeknya ada, objeknya tapi di atas PTKP ya pasti akan menjadi wajib pajak. Tapi sepanjang di bawah PTKP ya tidak memenuhi syarat objektif Pak. Artinya secara perpajakan itu tidak wajib untuk membayar pajak. Seperti itu Pak Sahat. Ya, oke Pak. Jadi intinya kalau naik kelas ya, karena sudah dikasih fasilitas ya, selama kalau udah naik kelas harus bayar pajak ya Pak ya. Iya. Nggak boleh lagi menghindar karena sudah diperangkap semua. Artinya sudah by sistem sudah harusnya begitu memang. Betul Pak. Ya kita berkembang lah artinya. Ya kalau di negara maju kan memang ya sudah hal yang biasa begitu Pak. Artinya begitu masuk rekening sudah dapat surat nih Pak untuk apa namanya membayar pajak gitu loh. Jadi ya memang itu yang kita harapkan supaya misalnya keadilan itu bisa tercapai. Betul. Ya mungkin itu yang bisa kita ambil tadi Pak Mansuri mungkin bisa menjawab Pak. Artinya tadi Pak Mansuri masih ada nih kayaknya Pak. Jadi artinya kalau yang naik kelas itu Pak nanti 2003 ketangkap semua Pak. Ya Pak, sambil kita perbaiki datanya Pak. Nanti. Ya, jadi masih ada waktu setahun Pak. Jadi mungkin ada program. Terima kasih Pak Mansuri. Ya, jadi kalau ada apa namanya pertemuan-pertemuan lagi, ini ada program pemerintah pengungkapan sukarela, program pengungkapan sukarela. Jadi kalau yang masih sembunyi-sembunyi sebelum nanti 2023 jadi masuk sistem semua, ya dibetulin gitu Pak. Mungkin itu ya Pak Solikun ya Pak. Betul Pak Sahat. Ya. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sahat. Ya Pak Mansuri. Baiklah, kita akan masuk kepada materi acara yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah serta perpajakan sosialisasi UMKM HPP untuk UMKM. Acara ini akan dimoderator oleh Bapak Torang Sitanggang, AKMSI. Mohon host untuk kasih Pak Torang Sitanggang adalah partner di Principia Global Consulting. Pendidikan beliau D3 dan D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan pendidikan terakhir adalah S2 Administrasi Pajak Universitas Indonesia. Pengalaman beliau berkarir di DJP selama 20 tahun sebelum menjadi partner di Principia Global Consulting dan juga beliau merupakan komisaris di Halo Pajak. Baiklah, untuk memandu acara, kami serahkan selanjutnya untuk waktu dan layar kepada Bapak Torang Sitanggang. Silakan Pak Torang. Terima kasih Pak Sahata. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh peserta webinar kita pada pagi hari ini. Saya mendapat tugas untuk mendampingi Ibu dan Bapak pelaku UMKM yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk 1,5 jam ke depan memasuki inti dari acara kita pada webinar hari ini, yaitu pemaparan atau pemberian materi mengenai standar akuntansi keuangan untuk entitas kecil menengah, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP, khususnya yang menyangkut dengan UMKM. Pada bagian pertama, sesi yang di mana saya akan mendampingi Ibu dan Bapak, kita akan berikan waktu kepada masing-masing pembicara untuk menyampaikan paparannya masing-masing selama setengah jam kalau dimungkinkan. Dan kita menyediakan waktu untuk memberikan waktu untuk diskusi dengan peserta webinar kita setengah jam nanti setelah pemaparan, di mana kita dapat mendiskusikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh para presenter yang sebelumnya. Ibu dan Bapak, jika Ibu dan Bapak punya semacam tanggapan atau pertanyaan mengenai apa-apa yang sudah dipaparkan oleh para pembicara nantinya, mohon Ibu dan Bapak langsung ketik saja di kolom chat box yang ada di layar Ibu dan Bapak.
Nanti pada bagian diskusi kita akan tanyakan langsung kepada para pembicara. Baiklah Ibu dan Bapak, pada bagian pertama kita akan masuk ke dalam topik standar akuntansi keuangan EMKM yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. M. Ali Fikri, SE MSA, AKCA. Beliau adalah melakukan profesi pendidikan akuntansi di Universitas Brawijaya. Beliau pendidikannya, yang kemudian mendapatkan gelar S1 akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kemudian beliau melanjutkan mendapatkan gelar Magister Ilmu Akuntansi Keuangan di Universitas Brawijaya juga, dan kemudian menyelesaikan S3 menjadi Doktor Ilmu Akuntansi Sektor Publik di universitas yang sama. Kepada Bapak Ali Fikri kita akan menyerahkan layar dan waktu. Mohon Pak, waktunya kita berikan 30 menit supaya nanti kita bisa lebih banyak mungkin berdiskusi di bagian tanya jawab. Kepada Bapak Ali Fikri, layar dan waktu kami persilakan Pak. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Halo, terima kasih Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Kemudian Bapak dari Bapak Dekan, Pak Muhaidi Yasin, kemudian Bapak dari perwakilan DJP Kanwil, Bapak dari perwakilan Pak Halo Pajak, Bapak dari perwakilan Kepala Dinas Koperasi, dan teman-teman yang lain yang bersedia hadir. Untuk mempersingkat acara, kami langsung masuk ke pemaparan masalah laporan keuangan, Pak. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, suara saya sudah jelas ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jelas Pak, jelas. Ya, bisa Pak, dilihat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami memulai materi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pada topik kali ini saya akan menjelaskan masalah SAK EMKM, di mana SAK EMKM ini sebenarnya diperuntukkan khusus untuk entitas, yaitu standar akuntansi keuangan mikro, kecil, dan menengah. Sebagai pengantar di sini, saya masuk langsung. Di sini pengantarnya adalah akuntansi memiliki standar yang berlaku di berbagai negara seperti GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, kemudian ada IFRS, kemudian khusus di Indonesia ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang telah meresmikan standar akuntansi pelaporan keuangan khusus bagi UMKM, yaitu SAK EMKM. Kemudian yang berikutnya, di mana tujuan dari EMKM ini adalah dibuat sebagai upaya dalam memberikan dukungan terhadap perkembangan dan pertumbuhan UMKM, serta bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM yang memiliki kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Nah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa karena kebanyakan dari pelaku UMKM ini kebanyakan mereka dari berbagai kalangan, dan kebanyakan mereka juga tidak memahami laporan keuangan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam lingkup usaha, yang penting dalam lingkup usaha itu sebenarnya bukan laporan keuangan yang mereka pentingkan sebenarnya. Yang mereka pentingkan itu adalah arus kas, yaitu bagaimana kas masuk dan kas keluar. Kemudian dari kas masuk dan kas keluar itu mereka bisa melakukan operasi dan kegiatan sehari-hari. Nah, khusus di SAK EMKM ini difasilitasi agar mempermudah pelaporan, sehingga di sini akan kami jelaskan sedikit masalah perbedaannya. Sebelum masuk ke sana, kami ingin menjelaskan kategori dari SAK EMKM ini, yaitu yang pertama berdasarkan Undang-Undang tahun 2008 ya. Di situ entitas yang masuk dalam ruang lingkup MKM adalah yang memenuhi seluruh kriteria dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008,
yaitu bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kemudian kriteria yang berikutnya ada di pasal 6, ada di situ ada usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan paling banyak sebesar 50 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta. Kemudian yang masuk usaha kecil memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan antara 550 juta sampai dengan 500 juta, dan hasil penjualan tahunan atau omset antara 300 dan sampai dengan 2,5 M, 300 juta sampai 2,5 M. Dan yang terakhir di sini ada usaha menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih sekitar 500 juta sampai 10 M atau memiliki penjualan antara 2,5 M sampai dengan 50 M. Nah, adapun undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi masuk kriteria UMKM sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021. Di situ usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, di mana usaha mikro ini memiliki modal usaha paling banyak 1 M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian kriteria yang berikutnya usaha kecil memiliki modal usaha 1 sampai dengan 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan yang terakhir usaha menengah yang memiliki modal 5 sampai dengan 10 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ini adalah pembaruan dari Undang-Undang tahun 2008 diperbarui di tahun 2021. Nah, kemudian yang berikutnya ingin kami jelaskan di sini berdasarkan SHK MKM di sini, laporan keuangan itu ada 3. Di situ ada namanya laporan posisi keuangan yang dulu kita sebut dengan neraca. Kemudian ada namanya laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Nah, perbedaannya dengan laporan-laporan sebelumnya sebenarnya kalau di laporan versi entitas bisnis, di situ kita menyiapkan laporan posisi keuangan atau laporan ini ya, operasional laba rugi, di situ juga ada biasanya perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, khusus di SHK MKM ini lebih dipersingkat, sehingga diasumsikan pelaku usaha itu lebih mudah memahami gitu. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh IAI melalui SHK MKM-nya untuk mempermudah pelaporan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian yang berikutnya yang ingin kami sampaikan di sini masalah laporan keuangannya. Di sini laporan keuangan UMKM ini sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, di situ terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan laba rugi selama periode berlangsung, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu. Kemudian, adapun sesuai dengan standar EMKM, di situ khusus untuk laporan posisi keuangan atau neraca yang dulu kita sebut neraca, kebanyakan berisi pelaporan mengenai kas dan setara kas, kemudian ada piutang, ada persediaan, kemudian aset tetap, utang usaha, utang bank, sampai dengan ekuitas. Ini yang secara umum ada dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan untuk laporan laba rugi di situ akan berisi pendapatan, beban, serta yang terakhir beban pajak. Jadinya setelah pendapatan kita kurangi dengan beban, nanti akan menemukan laba operasi. Kalau di situ ada HPP, nanti ketemu laba operasi, kemudian dikurangi administrasi, ketemu laba bersih, baru nanti ada laba setelah pajak. Itu adalah bentuk laporan laba rugi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya, di situ ada catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini berisi pernyataan mengenai masing-masing pos dalam laporan keuangan, yaitu di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang berikutnya, kalau kita berbicara masalah laporan keuangan, memang di sini secara umum di situ ada dasar kita menggunakan teori entitas ya, bahwa dasar dari penyusunan laporan keuangan rumusnya memang aset sama dengan utang ditambah ekuitas ya, atau liabilitas
ditambah dengan ekuitas, di mana ujungnya di sisi ekuitas ini di situ ada pendapatan dikurangi beban ya, atau kalau kita balik lagi, aset ditambah beban sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan. Itu rumus sederhananya. Kemudian yang berikutnya, untuk penamaan akun di laporan posisi keuangan atau neraca, di situ biasanya bentuknya seperti ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada sisi debit dan sisi kredit ya. Di mana sisi debit dan sisi kredit ini, untuk sisi debit berisi aset, kemudian aset lancar, kas dan setara kas di tangan, kas di bank, piutang sampai dengan mesin kendaraan dan seterusnya. Sedangkan untuk sisi kredit atau sisi pendanaan, di situ akan berisi hutang dan modal, di mana breakdown dari hutang itu ada hutang lancar, kemudian hutang jangka panjang, dan sebagainya. Dan terakhir dari sisi ekuitas itu terdiri dari akun modal di store, saldo laba ditahan, sampai dengan sumbangan donasi. Nah, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak-bapak dan Ibu Bapak-bapak ketika kita melakukan diskusi, sebenarnya menjadi permasalahan dalam laporan keuangan UMKM ini adalah bagaimana yang penting pembaca atau pelaku usaha UMKM ini bisa membaca laporan keuangan. Jadinya kalau perlu jangan kita membuat ya, kalau seperti yang kalau bisa tadi ada usulan kalau bisa pelaku usaha itu dipermudah dengan memberikan fasilitas berupa aplikasi. Sehingga sebenarnya yang mereka butuhkan tidak tidak membuat mereka semakin bingung, tetapi mereka tinggal menganalisa laporan keuangan. Contohnya misalnya kalau kita lihat aplikasi yang sederhana, di situ misalnya kalau bisa misalnya pelaku UMKM cukup mengisi asetnya berapa, kemudian aset lancarnya berapa, kas dan setara kas berapa, seperti itu ya. Aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, kendaraan, mereka hanya tinggal mengisi data, nanti laporan keuangan bisa jadi gitu. Sehingga mereka tidak lagi dibebani oleh jurnal-menjurnal ya, masalah clerical di akuntansi. Karena kalau saya pikir kalau sampai pengusaha UMKM dibebani dengan cara jurnal-menjurnal pasti tidak mampu ya, karena dari sisi mahasiswa akuntansi pun agak sulit gitu ya, memahami kalau masih dalam 1 tahun belajar akuntansi atau satu semester gitu, agak sulit. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini masalah khusus untuk kode akun di laporan laba rugi. Di situ ada akun penjualan atau pendapatan, ada potongan penjualan, retur penjualan, kemudian ada akun beban juga termasuk gaji dan upah, penyusutan, beban pemeliharaan, dan lain-lainnya. Sampai dengan terakhir nanti kita membayar pajak. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan juga khusus untuk beberapa jenis transaksi, di situ secara umum ada 4 jenis transaksi, ada penerimaan kas, pengeluaran kas, transaksi penjualan sampai dengan transaksi pembelian, dan terakhir ada transaksi umum ya, yang tidak termasuk dalam 4 kategori transaksi tersebut. Dan terakhir di sini ada beberapa contoh dari laporan keuangan yang sudah selesai. Kalau sudah selesai disusun, di situ bentuknya seperti ini, nanti ada di situ laporan posisi keuangan atau neraca, di sini berupa aset, hutang sampai dengan ekuitas. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, di mana kalau bisa laporan keuangan itu berisi perbandingan minimal 1-2 periode ya. Contohnya misalnya tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, agar pelaku UMKM itu bisa melakukan analisa per akun. Apakah kas dan setara kas mereka di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan atau penurunan, sampai dengan piutang usaha, persediaan, sampai dengan modal mereka, sehingga mereka bisa mengetahui perkembangan usaha mereka apakah naik atau turun, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan laporan laba rugi, contohnya dari contoh laporan laba rugi di sini yaitu pendapatan, kemudian beban, sampai dengan laba rugi setelah pajak penghasilan, hampir sama, berisi catatan atas laporan keuangan dan perbandingan antara tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan sekali lagi mungkin usulan dari kami memang seperti yang disampaikan oleh Bapak ini diskusi kita dengan teman-teman tadi, memang kebanyakan di lapangan hampir saya lihat 90% pengusaha memang tidak memahami akuntansi. Dan yang mereka pentingkan itu sebenarnya adalah di lapangan masalah laporan arus kas, yaitu kas masuk dan kas keluar. Di mana hampir mereka melakukan transaksi itu kebanyakan berbentuk kas ya. Maksud saya di pelaku, terutama pelaku mikro ya. Jadinya mereka kadang-kadang hampir mengabaikan unsur-unsur akrual, padahal dalam akuntansi sebenarnya unsur akrual juga penting ya, tetapi kebanyakan dalam lingkup aplikasi di lapangan, kebanyakan memang yang diutamakan adalah unsur kas, sehingga mereka mendasarkan diri perkembangan dari usaha mereka itu kalau kas banyak masuk atau kas banyak keluar, kira-kira seperti itu hasil dari ini dari kondisi di lapangan selama kami bergelut di UMKM. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, iya Pak. Koordinator Bidang Akuntan Pajak IAI Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kepada Ibu dan Bapak peserta webinar, mungkin perlu saya tambahin sedikit ya Pak Ali Fikri. Kita tahu kan standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh IAI itu kan ada 3 pada saat ini ya, setelah 2 tahun yang lalu kemudian terbit SAK EMKM ini. Saya mau menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sedikit latar belakang bahwa standar akuntansi EMKM ini kan dibuat belakangan yang memang disasar khusus untuk entitas kecil, menengah, dan mikro kecil dan menengah. Tapi berdasarkan pemaparan dari Pak Ali Fikri tadi saya lihat, saya masih agak sedikit membayangkan, ini kan tujuannya tadinya khusus dibuat untuk usaha kecil yang dianggap atau diasumsikan mereka akan mudah melakukan. Tapi saya sepakat sebenarnya dengan Pak Ali Fikri, mungkin untuk EMKM tertentu, ini masih mungkin sedikit rumit juga ya untuk dilakukan, walaupun Ikatan Akuntansi Indonesia sudah menyatakan bahwa ini harusnya mudah dilakukan. Tapi kita akan membahas itu nanti Pak Ali Fikri mungkin dalam diskusi dan tanya jawab ya Pak Ali Fikri ya, nanti di bagian ketiga. Baik Bapak dan Ibu, tetap saya ingatkan jika Ibu dan Bapak tadi punya tanggapan atau pertanyaan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali Fikri, Ibu dan Bapak boleh mengetik di kolom chat box. Nanti kita akan coba diskusikan pada bagian diskusi dan tanya jawab. Berikutnya kita akan memberikan waktu kepada Bapak Kodrat, Sarjana Sosial. Beliau adalah fungsional ahli muda Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat. Beliau memiliki pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Mbojo Bima, jurusan Administrasi Negara pada tahun 1997. Pengalaman beliau adalah pernah bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran dari tahun 85 sampai dengan tahun 89, dan kemudian pindah ke Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun 89 sampai dengan sekarang. Sekarang beliau aktif sebagai fungsional penyuluh ahli muda di kantor wilayah DJP Nusa Tenggara Barat. Beliau akan menyampaikan paparan dengan topik perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP, khususnya mengenai UMKM. Kepada Bapak Kodrat S. Sosial, layar dan waktu kami berikan untuk menyampaikan pemaparan selama kurang lebih 30 menit. Ya Pak Kodrat, silakan Pak Kodrat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ahmad Masyuri selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami muliakan Bapak Dr. Muaidi Yasin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM. Yang kami hormati Bapak Torang Sitanggang AK MSI, yang kami hormati Bapak Dr. M. Ali Fikri SE MSA AKCA, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya fungsional penyuluh di Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, Kanwil DJP Nusa Tenggara yang membawahi 2 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Semoga pertemuan kita di pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, saya mulai karena ada 3 materi yang akan saya bawakan pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu tentang HPP, UMKM, dan PPS. Jika berbicara tentang pajak, mungkin Bapak Torang Sitanggang ini lebih paham, pasti seksi ya Pak ya. Di NTB ini ada 2 yang seksi sekarang Pak, 1 HPP, kemudian PPS, dan 2 MotoGP Pak, yang dilaksanakan insya Allah dilaksanakan bulan Maret tahun 2022. Jadi sama-sama seksi, apalagi di Undang-Undang HPP ini ada hot isu yang benar-benar baru. Dan ada juga yang diperbarui seperti tarif UMKM dan threshold UMKM sebagai motivasi dan penghormatan negara kepada pelaku-pelaku di dunia usaha khususnya UMKM. Baik. Next. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada wajib pajak khususnya di NTB, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan awak media dan pihak ketiga lainnya, termasuk Halo Pajak, kemudian IAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNRAM, serta Tech Center di UNRAM yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga informasi terbaru yang kami sampaikan di pagi menjelang siang hari ini dapat dimaklumi, dimengerti, dan difahami. Selanjutnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Next. Nah, baik Bapak-Bapak, yang pertama kami akan memaparkan tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 yang lalu. Next. Nah, ini sistematikanya saya tidak akan banyak mendalami karena waktu. Nanti kita akan menjawab, menguraikannya di saat kita sesi tanya jawab. Ini ada 9 bab. Ya, asas dan tujuan ruang lingkup diatur di bab 1, kemudian bab 2-nya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bab 3-nya mengatur tentang pajak penghasilan, nanti akan saya jelaskan pointer-pointer atau apa saja yang berubah di tiap-tiap klaster. Kemudian yang paling seksi ini seperti yang saya katakan di awal tadi adalah program pengungkapan sukarela atau yang dikenal dengan nama PPS. Ada yang menyatakan ini menyebutnya terutama di awak media massa namanya tax amnesty. Tapi ini bukan tax amnesty, tetapi adalah program pengungkapan sukarela. Walaupun pada dasarnya juga pada saat tax amnesty itu ada quotes-nya ungkap tebus lega. Sekarang ada juga
segaris lurus Pak, ada pengungkapan juga, tapi di mana perbedaannya nanti kita akan jelaskan satu-satu. Kemudian juga ini kemajuan yang besar bagi negara kita, bahwa kita akan nanti setara dengan Singapura dan Jepang, bahwa undang-undang pajak karbon akan diberlakukan, sementara ini masih menunggu PMK yang terkait dengan pajak karbon. Kemudian ada juga cukai, kemudian bab 8-nya peralihan, bab 9-nya penutup. Nah, ini asasnya ini Bapak dan Ibu untuk keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Solihun bahwa pajak itu mempunyai asas keadilan. Jadi mengenakan pajak kepada objek dan subjek yang sama. Nah, kemudian kesederhanaan, tentu saja pajak ini memahami bahwa kebutuhan akan perpajakan terutama di UMKM ini memang sangat kompleks, maka dibuat sesederhana mungkin baik laporannya, penghitungannya, dan administrasi lainnya. Tentu setelah sederhana akan menimbulkan efisiensi, nanti efisiensi ini kita mengeluarkan biaya dan tenaga yang sekecil-kecilnya tapi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya atau output dan outcome yang maksimal. Kemudian kepastian hukum akan diatur juga di Undang-Undang KUP-nya. Kemudian kemanfaatan tentu saja yang terakhir untuk kepentingan nasional, yaitu uang pajak akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian tujuannya meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Kemudian mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan kepastian hukum seperti di asas tadi, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak. Kemudian meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, kemudian ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan sedikit. Perubahan di Undang-Undang PPH berlaku, Undang-Undang PPH ini berlaku tahun pajak 2022. Apa saja yang diatur di Undang-Undang PPH? Nah, Undang-Undang PPH ini ada mengatur beberapa hal. Pertama, tadi batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atau bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikun bahwa UMKM yang mempunyai omset sekarang ada thresholdnya yaitu 500 juta. Di bawah 500 juta WPOP tidak terhutang pajak. Kemudian ada pemberlakuan tarif PPH badan menjadi 22% di tahun pajak 2022. Ini supaya kita kompetitif, mengingat negara-negara tetangga kita juga memberlakukan tarif PPH badan itu relatif rendah. Maka kita untuk menarik investasi dari luar negeri, kita juga harus bisa bersaing dengan tarif yang sama dengan negara-negara tetangga. Kemudian ada lapisan tarif terbaru tentang PPH orang pribadi. Dulu Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu mempunyai penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, maka terhutang 5%. Nah, di Undang-Undang HPP ini, penghasilan kena pajaknya dinaikkan oleh pemerintah menjadi 60 juta. Nah, kalau penghasilan kena pajak Bapak dan Ibu sampai dengan 60 juta, maka tidak ada pajak yang terhutang, terutama untuk penghitungan pajak pasal 25 dan PPH pasal 21. Kemudian diatur juga, dirubah juga tentang tarif progresif, di mana apabila penghasilan kena pajaknya di atas 5 miliar, maka tarifnya 35%. Nah, kemudian Undang-Undang PPN. Di Undang-Undang PPN ini yang sedang menjadi perbincangan hangat Bapak dan Ibu, bahwa nanti tanggal 1 April tahun 2022 itu tarif persen yang semula, tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama yang PKP, supaya mencatat ini baik-baik, dan apabila ada yang belum clear atau belum dipahami betul dengan baik dan betul tentang pemberlakuan perubahan tarif ini, silakan Bapak dan Ibu datang ke AR. Ya, jadi berlaku 1 April.
ini 2 bulan lagi, ini bulan Februari, Maret. Nah, sampai dengan sekarang juga tentang kontrak-kontrak yang dibuat sebelum tanggal 1 April juga belum ada pengaturan teknisnya. Nanti kalau ada pengaturan teknisnya, kami akan sosialisasikan lebih lanjut kepada wajib pajak. Nanti oleh undang-undang, Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan diberi hak untuk mengubah PPN. Nah, nanti direncanakan tarif PPN itu menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian ruang lingkup KUP. Nah, ini juga KUP. Nah, ini juga yang hot issue Bapak dan Ibu. Pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif. Jadi tidak semua penduduk Indonesia yang memiliki NIK itu ditetapkan sebagai wajib pajak. Nanti tetap memperhatikan syarat-syarat subjektif dan objektifnya. Apabila syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menghimbau yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri, begitu. Kemudian yang lain ini saya kira bisa dibaca, antara lain penurunan besaran sanksi, pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan. Jadi tidak lagi flat 2%, tapi ada suku bunga acuan, dan suku bunga acuan nanti tiap bulannya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian pengaturan asistensi penagihan pajak global. Kemudian Bapak dan Ibu, yang paling terbaru ini di Undang-Undang Nomor 7 ini adalah pengungkapan sukarela, ya. Pengungkapan sukarela akan mulai berlaku, sudah berlaku 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Nanti kami akan menjelaskan setelah paparan ini. Kemudian pajak karbon berlaku mulai 1 April tahun 2022. Ini juga sedang disusun petunjuk teknisnya. Ini juga bagian sumbangsi kita, Direktorat Jenderal Pajak, untuk menjaga kelestarian alam, karena moto pembangunan kita sejak Orde Baru itu adalah Go Green. Jadi kita membangun tapi tidak mengorbankan lingkungan, supaya lingkungan ini tetap asri, tetap adem, tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Jadi nanti ada diatur melalui pajak karbon. Nah, kemudian perubahan undang cukai ini berlaku tanggal diundangkan. Kalau cukai ini Bapak dan Ibu, kalau dulu tembakau berupa rokok elektronik ini tidak tidak diatur di ruang lingkup Undang-Undang Cukai, tapi di Undang Nomor 7 sudah diatur. Next. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah saya singgung di atas. Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan bertujuan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Sebagaimana disinggung oleh Pak Sahata tadi, bahwa sudah tidak ada ruang bagi kita semua, bukan hanya wajib pajak, untuk menyembunyikan penghasilan, harta, karena nanti NIK ini akan dijadikan basis data dan dirubah menjadi NPWP. Apalagi sekarang ini mungkin Bapak Situmorang lebih tahu, paham bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini sudah menjadi bank data. Jadi data itu dari mana-mana. Apalagi nanti berlakukan NIK sebagai NPWP. Jadi kita bersiap-siap untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan secara benar. Ini sebagaimana disinggung oleh Pak Solikun tadi, data Bapak pembelian mobil, data Bapak pembelian tanah, Bapak dapat kredit dari bank, kemudian penghasilan dari pegawai negeri sipil dan swasta akan masuk semua ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sudah tidak ada istilahnya kita takut kepada pajak, karena kita harus bangga membayar pajak. Next. Nah, ini kami singgung sedikit mengenai pajak UMKM ini. Pajak UMKM ini ceritanya Bapak dan Ibu, sebelum berlaku Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 46 itu
pajak terhutang bagi orang pribadi, dulu kita tidak mengenal UMKM, tapi bagi orang pribadi itu berlaku pajak berdasarkan tarif progresif, yaitu pasal 17 Undang-Undang PPH. Nah, sejak 1 Juli tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 46 mengatur tentang besarnya tarif pajak dan peredaran bruto bagi orang pribadi dan badan yang disebut dengan UMKM. Nah, saat itu sebelum tahun 2018, pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada UMKM adalah 1% dari peredaran bruto sepanjang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kemudian di tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar terhutang pajak 0,5% dari peredaran bruto. Nah, kemudian diatur lagi di Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP, tarifnya tetap tapi thresholdnya dinaikkan. Artinya seperti yang saya singgung tadi, di bawah 500 juta atau sampai dengan 500 juta, wajib pajak orang pribadi tidak membayar pajak. Jadi kalau istilahnya UMKM ini ada PTKP-nya. Jadi PTKP dalam tanda petik Bapak Ibu ya. Jadi PTKP-nya itu 500 juta rupiah per tahun. Di atas itu nanti baru dikenakan tarif tetap 0,5%. Nah, ini bagi orang pribadi berlaku 7 tahun, sudah mengerti semua. Untuk perusahaan terbatas 3 tahun pajak, untuk CV, koperasi, firma, ini adalah yang berbentuk badan hukum, 3 tahun pajak dan 4 tahun pajak. Jadi ini untuk orang pribadi masih ada sampai tahun 2025. Sementara untuk PT sudah habis ya Bapak Ibu ya. Nah, di bawahnya ada notnya, terhitung sejak WP lama PP 23 2018 berlaku, sementara untuk WP baru tahun pajak terdaftar. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Next. Nah, ini pajak UMKM tadi, kalau di PP 23 tahun 2018 yang berlaku sejak Juli, PPh finalnya adalah penghasilan bruto kali 0,5%. Sekarang tidak lagi 0,5% tetap tarifnya, sementara thresholdnya dinaikkan menjadi 500 juta. Next. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu ya, ini sejalan dengan tujuan kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Ikatan Akuntan, bahwa paling tidak untuk mengetahui berapa sebenarnya penghasilan bruto atau peredaran bruto kita setahun itu, ya buat pencatatan. Nanti soal pembukuannya ini mungkin lebih detailnya akan diuraikan oleh teman-teman akuntan. Next. Ya, ini Bapak Ibu ya, tidak dikenakan mulai tahun pajak 2022. Ini sebagai bentuk dorongan atau motivasi kepada UMKM. Jadi tidak semakin disederhanakan baik tarif dan thresholdnya. Next. Nah, ini contohnya Bapak, ini nanti kalau kita bahas di pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti bagian dari bulan itu dihitung. Kalau 500 juta itu belum terhutang kalau 1 tahun. Nah, contoh kalau peredaran usaha 700 juta sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 ini, maka dia terhutang pajak 6 juta rupiah. Nah, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 7 ini, cuma terhutang pajak 3,5 juta rupiah. Jadi kira-kira ada 45%-nya gapnya itu Bapak Ibu. Nanti kita jelaskan ini. Nah, ini cara pembayaran pajaknya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, barangkali saja ada Bapak Ibu yang sudah punya usaha tapi belum memiliki NPWP, segeralah Bapak dan Ibu mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang terdekat, karena tahun 2023 ini semua transaksi itu
berdasarkan NIK. Jadi sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan NPWP secara jabatan, kami mohon bantuannya agar segera melakukan pendaftaran NPWP. Next. Nah, ini saya kira sudah bagi orang-orang pribadi yang sudah menjadi wajib pajak lama, ini sudah familiar, sudah tata cara pelaporannya. Next. Nah, ini yang terakhir adalah program pengungkapan sukarela. Bapak Ibu ya, ini program pengungkapan sukarela ini dulu ada pernah sebelum pengungkapan sukarela ini terbit, ada namanya tax amnesty. Sebelum tax amnesty terbit, ada namanya sunset policy. Jadi kira-kira formalnya saja yang berbeda, tapi materialnya sama saja, yaitu mengungkapkan harta. Ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, yaitu namanya SPH, surat pengungkapan harta. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini PPS ini dibagi menjadi 2 kriteria atau 2 kondisi. Nah, kondisi pertama, kenapa pemerintah mengeluarkan sebuah program yang namanya program sukarela? Kondisi pertama, masih terdapat peserta tax amnesty dulu ya, alumni tax amnesty, peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Kemudian kondisi 2, masih terdapat wajib pajak orang pribadi WPOP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. Nah, pengaturan sebelum Undang-Undang HPP. Peserta TA, OP atau badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta, bila ditemukan oleh DJP akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan PPh final 25% untuk badan, 30% untuk WP, 12,5% untuk WP tertentu, dan harta bersih tambahan berdasarkan PP 36 2017 ditambah sanksi sebesar 200%. Nah, kemudian kondisi kedua, WPOP yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai 2020 sesuai ketentuan akan dikenakan tarif PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Nah, jadi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Salihun tadi, bahwa kita menjadi bank data. Bank data itu kita peroleh dari adanya pertukaran data otomatis, IOI, kemudian data perpajakan dari ILAP, kemudian WP belum mengungkapkan seluruh aset, padahal aset ini sudah ada di DJP. Nah, maka lahirlah yang namanya VDP atau pengungkapan sukarela. Next. Nah, ini Bapak Ibu, program pengungkapan sukarela dibagi menjadi 2 kebijakan. Nah, kebijakan pertama adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum dilaporkan sepenuhnya oleh peserta program pengampunan pajak. Jadi kata kuncinya di sini adalah peserta TA, yaitu atau alumni TA. Sementara pesertanya itu WPOP dan badan peserta TA. Sekali lagi ini kata kuncinya di sini adalah peserta TA yang terdiri dari OP, WPOP dan badan. Kemudian basis pengungkapannya adalah harta yang dimiliki sampai dengan 31 Desember tapi belum diungkap pada saat mengikuti TA tahun 2016. Nah, kemudian kebijakan 2, pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak. Penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Jadi apabila ada harta yang belum dilaporkan di SPT yang diperoleh tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, ini dihimbau untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Pesertanya hanya WPOP. Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa badannya tidak boleh ikut di kebijakan 2? Nah, ini sudah dikunci Bapak Ibu, ada alasan-alasan tertentu. Next. Nah, kemudian manfaatnya.
Manfaat untuk kebijakan 1 tadi peserta TA apabila mengikuti PPS itu tidak dikenakan sanksi 200%. Kemudian data-datanya dilindungi. Data informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap WP. Ini ya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP saja ya. Kemudian kebijakan 2, peserta kebijakan 2 akan digaransi tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan harta kurang diungkap. Ya. Kemudian perlindungan data sama saja. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, don't worry, data Ibu yang terkait dengan HPP, tax amnesty dan sunset policy itu bocor kemana-mana. Itu akan dilindungi oleh Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Next. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita bahas dalam diskusi karena waktu yang mepet. Ini harta baru, kemudian tarifnya berapa nanti akan kita diskusikan. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya, konsekuensinya DJP apabila WP peserta PPS kebijakan 2 yang masih terdapat harta 2016 sampai 2020 tidak diungkap, maka kalau DJP menemukan harta tersebut atau harta baru, maka tarifnya 30% kali harta baru yang ditemukan oleh DJP plus sanksi KUP. Kemudian dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30%. Aset yang kurang diungkap dikenakan sanksi bunga per bulan ditambah uplift factor. Ini tadi bahwa sekarang kita sudah tidak flat. Jadi nanti besar bunga itu ditentukan oleh Kementerian Keuangan, nanti ditambah di SKPKB berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Next. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu banyak kemudahan yang diberikan oleh DJP untuk mengikuti PPS ini. Kalau dulu kita harus menyiapkan hartanya, nomor sertifikatnya segala macam. Kalau sekarang kan enggak. Bapak dan Ibu menyampaikan SPPH saja, itu nanti Bapak dan Ibu masuk bentuknya e-form disampaikan secara elektronik melalui laman DJP online. Jadi Bapak tidak perlu menyiapkan perangkat khusus untuk mendownload aplikasinya. Jadi nanti data itu tersimpan kapan dan di mana saja Bapak bisa mengisi selama 24 jam selama seminggu. Dengan catatan ada paket data Bapak Ibu ya. Ya. Next. Nah, ini kelengkapan SPPH, NTPN, daftar rincian harta bersih, daftar hutang, pernyataan repatriasi dan atau investasi kalau harta itu direpatriasi dan atau investasi. Jadi ada 3 macam nanti, ada deklarasi, tarifnya berbeda dengan repatriasi, tentu juga berbeda dengan investasi. Kemudian tambahan kelengkapannya mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum lainnya. Kemudian nanti Bapak Ibu download surat permohonan pencabutan banding, gugatan dan atau peninjauan kembali. Next. Nah, ini tarifnya. Nanti tarifnya ada yang tergantung ya kebijakan 1 atau kebijakan 2, apakah harta itu dideklarasi, direpatriasi atau diinvestasi. Nah, nanti dikalikan nilai harta bersih. Nah, harta bersih itu yang dimaksud harta bersih dalam Undang-Undang PPS ini adalah harta menutang sesuai Undang-Undang TA. Bagi WP pribadi paling banyak 50% dari nilai harta. Bagi WP badan paling banyak 75% dari nilai harta. Next. Nah, pedomannya nanti ini narasi saja, nanti kita bedah inisiasi di tanya jawab. Nah, ini tentang pencabutan, diperkenankan untuk mencabut SPPH, maka ketentuannya apabila SPPH dicabut, apabila sketnya sudah keluar, maka sketnya itu
bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti PPS itu batal demi hukum. Nah, kemudian WP dianggap tidak ikut PPS. Nah, kemudian WP tidak menerima manfaat program PPS 1, artinya masih terbuka kemungkinan untuk diperiksa, kemudian dibukper, dan upaya-upaya hukum lainnya. Nah, WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH. Ini tidak, kalau mencabut tidak bisa mengikuti kembali PPS kecuali melalui pembetulan. Kalau umpamanya dibetulkan boleh berkali-kali. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah mencabut, tidak dapat menyampaikan SPPH lagi. Next. Batas waktunya Bapak Ibu, batas waktunya paling lambat 30 September 2000. Bukan ya, ini repatriasi ya. Repatriasinya paling ini kalau PPS sendiri paling lambat tanggal 30 Juni. Nah, kalau repatriasi yang ada harta dan uangnya di luar negeri itu paling lambat dialihkan itu 30 September 2022. Kemudian holding periodnya adalah 5 tahun sejak diterbitkan SKED, itu tidak boleh dipindahkan, ya, jadi 5 tahun. Next. Nah, sama juga ya, investasinya, bentuk investasi nanti ada sementara sekarang masih kita menunggu PMK-nya, sama juga ya, paling lambat 30 September, dan kalau investasinya harus bentuk investasi melalui hilirisasi SDA atau renewable energy, energi yang terbarukan. Ya, bisa juga melalui pendirian usaha benar-benar baru atau penyertaan modal di investasi yang sudah ditentukan. Next. Next. Ini tidak perlu kita bahas karena menyangkut investasi. Tapi ada yang bertanya, nanti insya Allah kita jawab. Nah, tentu saja PPS ini harus disertai wajib menyampaikan laporan realisasi melalui laman DJP. Peserta PPS dengan komitmen repatriasi, kalau yang deklarasi tidak perlu ya. Yang repatriasi investasi itu harus dilaporkan ke DJP sesuai dengan batas yang ditentukan. Nanti apabila tidak disampaikan laporannya, maka itu dianggap tidak ikut repatriasi atau investasi. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira sekian dulu yang dapat kami antarkan di pertemuan ini. Silakan Bapak dan Ibu ikuti media sosial kami, ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semua, dan apabila terdapat hal-hal yang kurang, kami mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.